Oke, baik. Teorema berikutnya yang akan kita buktikan ialah teorema G yang menggunakan aturan hasil kali yang bunyinya andaikan f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f dikali g aksen x sama dengan fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. D fx dikali gx dengan d ialah simbol dari diferensial atau turunan sama dengan fx dikali dgx ditambah gx dikali dfx. Pada pembuktian ini sama seperti pembuktian pada teorema-teorema sebelumnya yang pernah kita buktikan. Kita tetap akan menggunakan aturan tetap akan menggunakan definisi umum dari turunan yang bunyinya f aksen x sama dengan lim h menuju 0 f x tambah h dikurang f x per h. Baik. Pada teorema ini menggunakan aturan hasil kali, sehingga jika ada fx, jika ada fx maka sama dengan fx dikali gx. Karena dia kan andaikan f dan g fungsi-fungsi, andaikan f dan g, sehingga jika fx maka sama aja dengan fx dikali gx, karena ini menggunakan aturan perkalian sehingga digunakan simbol kali. Maka jika ada fx tambah h sama aja dengan fx tambah h dikali gx tambah h. Oke, berikutnya pada bagian ini kita akan mensubstitusikan lim h menuju 0 fx tambah h. Fx tambah h itu sama aja dengan fx tambah h dikali gx tambah h. Maka kita akan menuliskan fx tambah h sama aja dengan fx tambah h dikali gx tambah h. Dikurang. Kita akan substitusikan fx. Fx itu sama aja dengan fx dikali gx. Nah. Per h. Oke, langkah berikutnya lim h menuju 0. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan manipulasi aljabar sehingga menjadi seperti ini. Dikali gx tambah h. Kita manipulasi dengan kita menambahkan fx tambah h dikali gx tambah fx tambah h dikali gx dikurang fx dikali gx. Baik, pada bagian ini, ini adalah bagian dari manipulasi. Karena dia manipulasi, jadi ketika kita operasikan, dia sama aja dengan 0. Yang hasilnya itu 0. Baik, langkah berikutnya yang akan kita lakukan yaitu kita memisahkan suku ini menjadi dua bagian. Misalkan jadi dua bagian seperti ini jadinya. Lim h menuju 0 fx tambah h dikali gx tambah h dikurang fx tambah h dikali gx. Ini menjadi suku pertama dan ini menjadi suku yang kedua. Fx tambah h dikali gx dikali dikurang fx dikali gx per h. Baik, berikutnya setelah kita pisahkan menjadi dua suku, kita akan operasikan suku yang pertama terlebih dahulu menjadi seperti ini. Lim h menuju 0. Ini pada bagian kedua suku ini, suku pertama ini di dalamnya terdapat dua suku lagi. Pada suku ini terdapat fx tambah h dan pada suku ini terdapat fx tambah h, sehingga kita dapat mengeluarkan si fx tambah h.
dikali Gx tambah H, kita kurangi dengan Gx. Pada bagian yang sebelah sini juga sama. Pada bagian ini kita dapat mengeluarkan si Gx. Sehingga menjadi Fx tambah H dikurang Fx per H. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan yaitu kita dapat menuliskan seperti ini agar memudahkan saat kita memisahkan menjadi beberapa bagian pada langkah berikutnya. Kita dapat menuliskan seperti ini. Lim H menuju 0, kita dapat menuliskan F X plus H. Kita buat kurung yang besar. Gx plus H dikurang Gx plus ini per H tambah si Gx nya juga sama seperti yang si Fx tambah H kita pisahkan tadi. Ini Fx plus H dikurang Fx per H. Tutup kurung sikunya. Baik, pada langkah berikutnya kita akan memisahkan setiap suku. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kita akan memisahkan mereka menjadi 4 bagian seperti ini. Sehingga lim H menuju 0 Fx plus H dikali, karena ini tandanya kali, lim H menuju 0 Gx plus H dikurang Gx per H ditambah, karena ini tandanya tambah, lim H menuju 0 Gx dikali lim H menuju 0 Fx tambah H dikurang Fx per H. Langkah berikutnya kita akan memasukkan lim H menuju 0 pada tiap-tiap yang ada H. Ini ketika kita masukkan Fx tambah H hanya 0 sehingga tinggallah si Fx. Pada bagian ini lim H menuju 0 Gx tambah H dikurang Gx per H itu sama aja dengan definisi umum dari turunan, sehingga dia sama aja dengan, karena ini G sama aja berarti dengan G aksen X atau turunan si Gx. Oke, ini plus H menuju 0 Gx. Kita substitusikan H menuju 0-nya sehingga tinggallah si tambah si Gx. Dikali lim H menuju 0 Fx ditambah H dikurang Fx per H itu sama aja kembali pada definisi umum dari turunan sehingga menjadi F aksen X. Sehingga bentuk ini terbukti. Maka teorema G juga terbukti.